Dengan basmalah sama-sama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man walah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wassalli ala khairil anami Muhammadin wa sallim wa alin washabi wa man talah. Wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang bahagia ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita berupa hujan. Sebagaimana yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hujan turun dianjurkan kita untuk berdoa. Apa doanya, Pak? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang penuh berkah, bermanfaat bagi kami. Kemudian salawat serta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak bersalawat atas beliau, kita sebagai umatnya akan diakui oleh beliau kelak di yaumil akhirat. Kita sebagai umatnya sangat Pak ya, istilahnya kita meyakini diri kita, beranggapan diri kita bahwa kita ini adalah umatnya Rasulullah. Kita beranggap bahwa kita adalah umatnya Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah nabi kita bersama. Akan tetapi yang menjadi kita khawatirkan kelak di yaumil akhirat adalah apakah kelak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap kita sebagai umatnya, Pak? Nah, ini yang menjadi pikiran kita. Nah, agar kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, apa sih yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ini? Karena apa? Karena tidak ada kelak di yaumil akhirat harapan seorang hamba selain daripada Selain daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di kala itu kemarin kan Syekh pernah sampaikan juga bahwa salah satu mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara para nabi-nabi yang lain, Nabi itu nanti di padang mahsyar menjadi nabi yang seluruh umat manusia ini mengharap syafaatnya beliau. Dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, mereka tidak sanggup, tidak berani memohon pada Allah. Tapi kemudian para umat di padang mahsyar itu mengadu kepada Rasulullah agar Allah Taala mensegerakan di padang mahsyar itu mensegerakan timbangan al-mizan. Nah, apa saja sih tugas kita sebagai umatnya, ya, yang mengakui Nabi Muhammad adalah umatnya, adalah kita membela Nabi dalam kondisi apapun, Pak. Yang telah terjadi kemarin ini kayak gimana ya? Itu sangat luar biasa, sangat menggoncang hati kita sebagai umat muslimin, sangat membuat hati-hati kita itu geram ya terhadap tingkah laku, perlakuan orang-orang kafir, laknatullahi alaih. Nah, itu bukti daripada cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, Pak, bukan hanya kita marah, kesal terhadap orang yang meleceh Nabi kita. Lebih dari itu, kita selalu bersalawat, tidak lepas salawat kita, selalu mengerjakan sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita, itu, Pak. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ini sangat mulia, sangat banyak sekali pahalanya. Dikatakan bahwasanya wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Dan tidak ada percakapan yang lebih baik yang apabila percakapan itu diulang-ulang, atau setiap percakapan yang selalu diulang-ulang itu membosankan. Ya enggak, Pak? Setiap percakapan atau
perkataan yang diulang-ulang itu membosankan kita mendengarnya. Iya apa ya? Iya. Contohnya apa misalkan? Bapak hari ini datang jam 10. Kita ulang lagi sampai berkali-kali. Gimana rasanya? Membosankan, menjengkelkan. Beda sama Al-Quran. Setiap kita kali ngulang-ngulang ayat-ayat demi ayat Al-Quran, kita resapi maknanya, kita hayati lantunan suci ayat Al-Qurannya, maka semakin indah. Tardaduhu yazdadu fihi tajammula, semakin bertambah keindahan daripada Al-Quran itu. Bahkan kata Nabi, setiap huruf-hurufnya akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Oke. Dan kita adalah umat yang paling beruntung, kata Nabi Musa. Karena Nabi Musa pun mengharap dirinya menjadi umatnya Rasulullah. Karena menjadi umat Rasulullah itu banyak sekali keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan daripada umat yang lain. Umat yang lain Allah berikan umur yang sangat panjang, Pak, sampai 500 tahun, 100 tahun, ya kan? Tapi kita umatnya Nabi paling 60, 40, 50 sampai 70. Namun ada banyak begitu amal soleh yang jikalau kita kerjakan akan mewakili umur pendek kita itu bisa mengerjakan amal-amal yang panjang. Contoh misalkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu Allah berikan kepada umat Nabi SAW aja. Sementara umat terdahulu tidak ada. Artinya ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itulah diantara keutamaan umat Nabi SAW. Terakhir sampai mana, Pak? Udah beres? Udah beres ya? Insyaallah. Cepat sekali. Cepat ya, Pak ya? Oke. Sekarang masuk ke surat Abasa. Abasa ini artinya apa coba? Burung asam. Ini menceritakan apa, Pak? Seorang yang Siapa? buta ya, menanyakan ke Rasulullah. Rasulullah agak kurang respon. Ummi Maktum ya. Ini teguran Allah kepada Rasulullah SAW. Sip. Yuk, tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang kepanjangan. Rahman itu kepanjangan. Berapa harokat? Dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Mantap. Anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma. Agak ditahan ya, Pak. Itu ikhfa, nusukun ketemu jim, agak ditahan. Kemudian posisi rahang kita, posisi rahang itu berada di rahang tipis. Jangan di rahang manyun ataupun rahang cemburut. Rahang cemburut itu gimana? Itu cemburut. Jadi rahang manyun gimana? Itu rahang manyun. Jadi rahangnya rahang senyum, rahang bahagia. Anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma.
Ja itu berapa harokat? Ayo, ada berapa harokat? 4 Itu namanya apa, Pak? Mad jaiz. Ini bisa sambil jalan nggak nih, Pak? Mad apa, Pak? Ada yang tahu? Lewatin atas meja. Lewatin atas meja. Mad itu apa, Pak? Panjang. Panjang lawannya? Iya benar. Maka di istilah tajwid itu nanti namanya pendek itu namanya qasar. Apa? Qasar. Qasar itu pendek. Jadi pendek itu 2 harokat itu pendek. Nah, jadi nanti ada mad panjang. Kalau dikatakan panjang berarti lebih daripada 2 harokat. Nah, mad itu seperti ini. A B C D E. Coba. A B C D E. Ada nggak dari di antara bapak-bapak yang ngucapin E itu E? Ada nggak? Kalau ada yang salah satu ngucapin seperti itu bukan mad. Artinya pengucapan huruf mad itu lil hawa itantahi. Berakhirnya itu dengan apa? Berhentinya nafas. A B C D E bukan E. Kalau E itu bukan mad namanya. Ada huruf lain setelahnya itu. Nah, huruf mad itu dia murni. A. Nah, nanti di mad ini ada kadar-kadarnya. Secara umum 2, 4, 6. Ya, secara umum mad itu lebih dari 2, yaitu 3, 4, 5, 6. Pokoknya lebih dari 2 itu mad, ya. Lebih dari 2 itu huruf mad. Nanti ada mad tabi'i. Mad tabi'i yang 2 harokat itu namanya mad tabi'i atau mad asli. Apa itu mad asli? Huruf mad yang tidak ada menyebabkan dia yang tidak ada hamzah atau sukun setelahnya, itu huruf asli. Biar kebayang. Contohnya mad asli itu atau ya mad asli atau tabi'i. Itu syaratnya huruf mad, alif mad murni, tidak ada hamzah setelahnya atau sukun. Artinya udah gini aja, tidak ada hamzah atau sukun. Nah, ini namanya mad tabi'i. Kadarnya 2 harokat. Nah, nanti ada namanya mad juga, namanya mad far'i. Mad far'i itu apa? Mad yang setelahnya itu ada huruf hamzah atau sukun. Nah, nanti di sini ada pembagiannya lagi. Ke bawah runtutannya lagi lebih jauh lagi nanti. Nah, terus yang kita ambil garis besarnya aja, mad itu nanti mempunyai hukum, Pak. Mempunyai hukum. Hukum mad itu ada 3. Hukum mad ada 3. Hukum mad ada 3. 1 lazim. Apa? Lazim. 2 wajib. 3 jaiz. Oke. Ada lazim, ada wajib, ada jaiz. Lazim itu apa? Lazim itu ketika ada huruf mad, setelahnya ada sukun.
Mad ketemu sukun. Huruf mad ketemu sukun. Contohnya apa? Waladhdallin. Nah, itu contohnya. Atau al-ana. Itu namanya mad lazim. Kadarnya berapa? Kadarnya 6 harokat. 6 harokat. Wajib di atas wajib 6 harokat. Nggak boleh kurang. Pokoknya 6 harokat. Misalkan gambarannya Imam, antum besok ke Geraha jam 7. Benar-benar harus pokoknya jam 7. Nggak boleh kurang, nggak boleh lewat. Nah, itu lazim, Pak. Jadi di mat gitu juga. Kita nggak boleh baca waladhdallin kepanjangan dan juga tidak boleh membacanya kekurangan. Kemudian wajib. Wajib itu yaudah, kamu wajib datang jam 7. Kamu wajib datang jam 7 misalkan. Artinya kita bisa datang sebelum itu atau setelah itu. Sedikit tapi. Nah, pokoknya jam 7. Ya, jam 7 nggak boleh jam 8 atau misalkan 2 jam setelah itu nggak boleh. Wajib itu pokoknya jam 7 wajib. Mau jam 7 lewat 10, jam 7 kurang 15 misalkan. Nah, pokoknya tetap jam 7. Nah, syaratnya huruf mad ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Satu kalimat. Contohnya itu tadi, Pak. Ja'ahul a'ma. Contohnya itu. Ja'ahu. Ini dia huruf mad ketemu dengan hamzah. Ini satu kalimat. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Namanya kadarnya berapa? Kadarnya 4 atau 5 sampai 6. Nah, 6 ini berlakunya ketika kita berhenti aja, Pak. Ketika berhenti saja. Misalkan abasa wa tawalla anja. Itu 6. Wakofnya 6. Bisa 6, bisa 5, bisa 4. Nah, tapi kalau misalkan kita nyambung, pas di umat wajib ini nyambung bacanya, nah itu kita nggak boleh bacanya 6. Harusnya baca 4 atau 5 aja. 6 nggak boleh ketika kita nyambung. Tapi kalau ketika wakof, boleh 6 harokat. Terus nanti ada jaiz. Jaiz itu boleh. Artinya imam boleh datang jam 7. Nah, kalau boleh datang jam 7, jauh sebelum itu boleh, mau jam 6, mau jam 10, mau apa, pokoknya kata-katanya adalah boleh. Nah, di mad jaiz ini, hukum jaiz itu kadarnya 2, 4, 6. Contohnya apa? Syaratnya apa? Huruf mad ketemu dengan hamzah juga, Pak. Tapi dalam 2 kalimat. Hamzah di kalimat pertama, di kalimat yang kedua, dan huruf mad berada di kalimat yang pertama. Contohnya misalkan di surat Al-Kautsar. Ya, Pak. Dalam 2 kalimat. Untuk jaiz. Ya, untuk jaiz. Nah, dia ini di sini contohnya surat Al-Kautsar. Gimana bunyinya surat Al-Kautsar, Pak? Inna a'tayna. A'tayna. Nah, inna a'tayna ini satu kalimat, inna ini satu kalimat, jadinya 2 kalimat. Jadi antara si huruf mad dan hamzah itu terpisah kalimatnya. Sesungguhnya satu kalimat, a'tayna kami telah telah memberikan kalian Al-Kautsar. Kautsar itu nikmat yang sangat banyak gitu. Kalau jaa satu kalimat artinya apa? Datang. Kalau ini 2 kalimat, inna atau ina, nanti kita di mushaf itu bakal ketahuan, Pak. Mana yang mad jaiz, ya, mad jaiz, mana yang mad wajib. Nah, nanti oleh para ulama untuk memberikan namanya ini biar lebih memudahkan sebenarnya, dikasihlah nama bagi setiap
contoh-contoh ini. Misalkan ini kan hukumnya jaiz ya. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nanti dinamakan munfasil. Munfasil apa Pak? Munfasil ini namanya. Hukumnya apa? Jaiz. Munfasil. Kenapa dikatakan munfasil? Karena dia terpisah. Apa yang terpisah? Kalimatnya. Kalimat pertama dengan kalimat yang kedua dengan hamzah. Namanya munfasil, hukumnya jaiz. Nanti wajib. Hukumnya wajib. Namanya apa? Muttasil. Muttasil. Muttasil itu apa? Yang tersambung. Artinya satu kalimat, berada dalam satu kalimat. Muttasil. Terakhir ada lazim. Nanti lazim itu namanya tetap juga mad lazim. Dia hukum dan juga plus nama untuk mad lazim. Iya Pak, alifnya. Yang sukunnya lamnya. Lamnya yang sukun. Kalau alif kan walado. Gini kan tulisannya Pak. Do. Ini kan do, ini alif. Nanti di lam tasdid. Nah, di sini sukunnya Pak. Ini kan tasdid bukan sukun. Ini sukun aslinya. Kenapa? Karena tasdid ini artinya syiddah, kuat. Kuatnya itu dia berasal dari 2 huruf sebenarnya tasdid itu. Huruf pertama sukun, huruf kedua harokat. Nah, itu tasdid, digabungin jadilah tasdid. Nah, al-dhalin ini mad ketemu tasdid atau sukun. Nah, itu mad lazim. Pokoknya di sini bacanya wajib 6 harokat. Nah, kalau di anja tadi gimana? Berapa harokat? Coba anja. Berapa harokat? 4 atau 5. Ketika wasol, ketika wakof bisa 6. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Anja. Apakah lazim, wajib atau jaiz? Wajib. Kenapa wajib? Karena mat ketemu dengan Sip, karena mad ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Namanya apa? Muttasil. Jadinya mad wajib muttasil. Ya Pak? Muttasil kenapa dikatakan muttasil? Karena dia tersambung. Apa yang tersambung? Hamzah dan alifnya dalam satu kalimat maksudnya. Penulisannya tersambung hamzah dan matnya. Nah, coba lihat di sini di watawallaan. Coba Pak, abasa watawallaan. Nah, hukumnya apa? Coba perhatikan, abasa watawallaan hukumnya apa? Apakah lazim, wajib atau jaiz? Tawalla itu kan huruf mad ketemu hamzah kan? Ya enggak? Nah, hukumnya apa? wajib. Mad wajib. Mad apa Pak? Kenapa mad jaiz? Dalam 2 kalimat. Sip, karena dalam dua kalimat. Si alif, si mad yang pertama itu watawalla satu kalimat itu dan anja di kalimat yang lain. Nah, itu. Kalau di wasol, ya kalau di wasol. Coba di ayat 11. Kalau diberhentikan ya jadinya mad tabi'i Pak, mad biasa. Kan kalau mad arili sukun itu beda lagi nanti. Ya. Kalla innaha misalkan. Coba lihat di ayat 11. Kalla innaha itu masuknya ke hukum apa? Wajib, lazim, jaiz. Jaiz, sip. Cuma satu orang aja yang masih jawab. Kenapa jaiz? 2 kalimat, sip. Sya'a. Ayat 12-nya sya'a. Apa tuh? Mad apa? Wajib. Mad wajib. Namanya? Wajib mutasil. Sip, wajib muttasil. Kalau yang di ayat
Ayat 33, Pak. Ayat 33. Ayat 33 itu mat apa? Mat wajib. Ingat, mat wajib itu huruf mad ketemu dengan hamzah. Ini hamzah enggak setelah madnya? Bukan. Bukan. Jadi apa? Ayo, mad ketemu apa ini? Yang mana faidah? Ayat 33, fa idza ja'atis shakhah, yang as-shakhahnya. So. Mad apa? Apa yang mana? Wajib. Sip, mad lazim, bukan lazim ya. Lazim. Lazim bukan lazim, Pak. Setelah mat ada sukun. Nah, setelah mad ada sukun. Pokoknya gampangnya gini lah. Mad wajib itu ketemu dengan hamzah. Mad jaiz juga ketemu dengan hamzah. Yang bedakannya mad wajib itu nyambung, mad jaiz itu terpisah. Dan mad lazim itu ketemunya bukan ketemu dengan hamzah, tapi ketemu dengan sukun. Nah, Kalau so sukunnya di mana? sukunnya di kho, Pak. As-sokh kan bertasdid. Tasdid. Tasdid itu sama dengan dua huruf. Huruf yang digabungkan. Sukun yang digabung. Sukun dua kali. Dua sukun. Dua huruf. Huruf pertama sukun, huruf kedua harokat. Kan enak kalau misalnya dolin. Enak. Kalau dolin tuh nggak enak. Iya, dolin. Paling yang dulu. Dolin. Nggak enak. Oke. Oke ya, lanjut. Aja'ahul a'ma. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Awas, ada yang baca jakka tuh. Hati-hati. Itu zai ya, bedakan antara huruf. Oh, ini kayaknya harus diangkat ini. Jim. Huruf zai sama huruf ini huruf apa, Pak? Jim. Huruf apa? Jim. Huruf ja. Huruf ja atau huruf jim? Jim. Jadi setiap huruf itu punya nama. Punya nama. Ini bukan namanya bukan ja, tapi namanya adalah jim. Ini namanya apa? Za, bukan za namanya. Namanya adalah zai. Kalau ini apa namanya? Huruf apa namanya? Sin. Kalau ini? Kalau ini? Nah, nanti di Al-Quran pasti kita bakal ketemukan. Dan saya yakin bapak-bapak pasti seumur hidup ini sampai detik ini pernah khatam Quran. Pernah kan? Pernah ya, baca dari awal ayat, awal Al-Fatihah sampai An-Nas, pernah ya? Insyaallah pernah. Nanti kita akan menemukan di Al-Quran itu tiap suratnya diawali dengan huruf. Ya, Fawatihus Suwar, ayat-ayat surat yang diawali dengan huruf. Ya. Atau huruf pembuka surat yang diawali dengan huruf. Nah, contohnya surat ke 26 ya, surat ke 26. Nah, itu diawalinya dengan ini, huruf ini. Nah, gini aja hurufnya. Nah, kita bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ko, emang gitu? Nanti misalkan di juz ke ini ya, ke 23 misalkan. Gini. Awalnya dimulai dengan ini. Apakah kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim? Enggak. Salah. Karena namanya bukan itu. Kalau misalkan kita ngucapin ini itu dia jadinya huruf shad yang berharokat fathah. Seharusnya gimana? Shad. Nah, qaf.
huruf nun. Nah, nun juga. Berapa harokat? Harokatnya berapa? Lihat Pak. Lihat ya. So, ini ada mat kan? Mat. Dal. Dalnya sukun. Jadinya mat apa? Mat lazim. Mat lazim. Kadarnya berapa? 6 6 harokat. Maka kita baca 6 harokat. Nun. Yasa atau yasin. Satu apa dua? Ya. Satu yasa, dua yasin. Satu apa dua? 2. Dua. Mana ada orang baca yasa? Nggak ada. Bacanya ya yasin. Iya apa iya? Iya. Kan iyanya harokat fathah. Kayaknya fathah. Iya. Kalau sinnya kan nggak ada ininya, nggak ada harokatnya. Contoh lain apa? Yang di awal-awal surat itu? Benar tuh. Hamim. Sip. Ada tosin. Ada nanti surat Maryam. Kalau toha enggak Pak? Itu kan harokat. Kaf. Ha. Ya. A atau ain? Ayo. A atau ain? Ain. Ain. So. Sip. Sod. Oke, mantap. Oke. Sekarang kita sambung ya ayat ketiga ke ayat keempat. Yazakka. Afwan. Tadi masih ada yang baca yazak apa? Yazaka ya. Kita ulangi dulu. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apa perbedaan zai sama jim? Hati-hati, Pak. Kalau huruf jim, coba rasakan, ucapin jangan, jerapah. Coba rasakan. Dikasih waktu 1 menit. Di mana kira-kira tempat keluar huruf jim? Jim. Sebelum dikasih tahu. Di langit-langit depan. Jim. Langit-langit depan. Jim. Lidah agak menempel ke langit-langit depan. Langit-langit depan. Berarti gini Pak ya, ini langit-langit. Berarti lidah menempel ke langit-langit sini. Agak depan. Agak depan. Berarti di sini kan? Sini ya. Nah, itu Bapak. Kalau Bapak gimana? Jim. Rasanya di mana jimnya? Jim. Depan. Berarti sama dong. Tengah. Sama. Depan. Sama. Pak Ed, rasanya di mana? Zai. Kita sesuai dengan kita rasai ya, kita rasakan. Bapak di tengah. Pak Ed di tengah. Bapak tengah juga. Pak tengah. Pak Suwadi langit-langit tengah. Berarti langit-langit aja, nggak pakai lidah. Oh pakai lidah. Kirain teh langit-langit aja. Gimana ngucapin huruf langit-langit aja? Nggak bisa. Bapak jim. Bukan ja. Jangan. Jangan itu itu di mana? Rasa-rasanya. Lidah di mana? Di tengah. Siap lah. Antum siapa namanya? Noval. Novan. Nah, huruf jim, jangan. Coba sekarang kita ngucapin la. Coba Pak, la. Di mana itu? Depan. Lidah ke langit-langit depan. Sekarang ja. Bedakan langit-langit ja sama nggak dengan la? Langit-langit depan beda. Berarti ja berada di tengah.
bukan di depan. Tija. Sama misalkan teman-temannya huruf ja itu siapa aja yang di tengah? Tengah lidah ke langit-langit. Ujung lidah ke langit-langit Nun. tengah. Nah. Apa aja hurufnya? Tengah lidah ke langit-langit. Ya, tengah lidah ke langit-langit. Pastinya kalau misalkan dikatakan tengah lidah, pastinya dia langit-langitnya bakal ke tengah. Gak bisa kita Pak ngucapin huruf yang lidahnya itu di tengah, ya huruf yang lidahnya itu di tengah, kemudian lidah tengah kita ini ke depan langit-langitnya, bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi mau ke belakang. Pastinya ketika dikatakan jim itu tempat keluarnya adalah di tengah lidah, pasti langit-langitnya ke tengah juga. Nggak ada ke depan, nggak ada, apalagi ke belakang. Nah, bedanya sama zai. Zai itu ujung lidah Pak, makanya. Ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Nah, sejajar ini nih. Di sini. Tapi dia bukan kita membacanya dengan menempel. Kalau nempel nanti bukan zai jadinya. Bukan zai. Jadinya gini kalau menempel. Dia sejajar aja, sejajar. Coba. Az. Iz. Uz. Zaz. Ziz. Zuz. Aj. Ij. Uj. Jaj. Jij. Juj. Sekarang gabungin jim sama zai. Ajiz. Ajiz. Coba salah satu coba. Ada yang bisa? Coba Pak. Ajiz. Sip. Ajiz. 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 Sip. Mantap. Awas, kalau kita kasih nafas Pak ngucapin zai itu jadinya sin. Kalau zai itu suara aja dialirkan. Makanya huruf itu ya musyarak. Musyarak itu saling berkaitan antara tempat keluar dan sifat. Kita tidak akan bisa menyempurnakan sebuah bunyi huruf tanpa menyempurnakan huruf dan sifatnya. Kalau kita udah benar ngucapin makhrajnya, ketika sifatnya salah, maka hurufnya jadi berubah. Contohnya tadi, kita ngucapin zai, sementara sifatnya kita salah ngucapinnya. Seharusnya zai itu dia nggak pakai nafas, kemudian kita ganti dia dengan pakai nafas, jadinya huruf sin. Makanya antara sifat itu sama makhraj itu harus saling memenuhi dan berkaitan. Nah, contoh lain misalkan huruf zal, ya huruf zal. Kita ngucapin huruf zal, tapi mulut kita monyong, itu jadinya huruf apa? Enggak usah zal lah, sin. Coba ucapin huruf sin. Nah, kalau misalkan dikatakan ucapin huruf sin, maka kita bunyikan huruf sukunnya. Kenapa sukunnya? Karena jiwa setiap huruf itu adalah sukun. Kita tidak akan bisa mengucapkan huruf tanpa mulai sukun dulu. Jadi kalau misalkan diperintahkan sebutkan huruf H. Nah, baca sukunnya. Sebutkan huruf sin. Sip, mantap. Sekarang monyong. Nah, jadinya huruf so. Makanya itu pentingnya kita mengetahui sifat-sifat. Nah, sifat-sifat huruf. Coba ulangi lagi. Azj. Sekarang ganti ya. Tadi ajiz. Sekarang ganti zai dulu baru jim. Azj. Azj. Sekarang sukun aja. Ada yang bisa nggak Pak? Gini.
Nah, ada yang bisa? Coba dipraktekin dulu ya. Juz jazaj. Gampang. Coba ada yang bisa? Ini jim. Jim sukun. J z j. Kalau misalkan sesuatu gampang sebenarnya. J z jaz zaj. Dah. Tapi kalau digabungin gimana? Jaz zaj. Nah, amannya sekarang intinya penting kita bisa membedakan antara yazaka sama yajaka. Jangan lagi ngucapin yazaka, yajaka ya. Nah, ini huruf zai, ini huruf jim. Bunyinya huruf jim, j. Bunyinya huruf zai, z. Ucapin huruf zai. Ucapin huruf zai. Ucapin huruf zai. Sip. Ucapin huruf jim. J. Ah, sip, udah. Ulangi ya, Pak. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Sip. Amma man istaghna. Oh, ini tebal ya, Pak. Tauna. Karena ghain huruf tebal. Salah satu huruf tebal. Fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha. Fa anta anhu talaha. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Sebelum kita cukupkan. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Gimana, Pak? Himnya? Iya, panjang. Bukan dua, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nanti him itu masuk ke hukum jaiz. Boleh. Bukan matobi'i. Kalau matobi'i kan dia nggak ada sebabnya, Pak. Dia tegak sendiri, nggak ada sebab. Nggak ada sebab itu artinya nggak ada hal yang merubah dia, nggak ada huruf setelahnya. Seperti hamzah atau sukun. Kalau him itu mad ketemu sukun. Kalau mad ketemu sukun nggak jadinya bukan mad tabi'i lagi. Nah itu. Kan ya, rahim. Ro. Him. Nah. Kalau kita sambung kan ada kasroh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-milhamdu, ya kan? Ketika kita waqaf jadinya rohim, jadinya sukun. Kenapa bisa sukun? Karena memang dari sananya dan juga orang Arab itu mereka tidak memulai bacaan dengan sukun dan tidak berakhir dengan harokat yang sempurna. Jadi mad
huruf mat ketemu dengan sukun, Pak. Dan huruf mat ketemu sukun, tapi sukunnya sukun arid, sukun palsu. Palsu disebabkan waqaf, maka nanti masuknya jatuhnya ke hukumnya jaiz. Jaiz itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dah. Tapi kalau kita sambung jadinya mat apa? Mat tabi'i. Iya, 2 harokat. Iya sama, itu mat arid namanya. 6. Kalau waqaf. Kalau nyambung berapa? 2. Oke ya Pak, kita sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.